Oke, selamat malam ya semuanya. Hari ini kita lanjut lagi materi minggu lalu tentang BPMN ya. Tapi sekarang kita ada prakteknya, gitu. Cara buat BPMN itu seperti apa. Jadi for your information gitu ya, FYI, BPMN itu adalah business process BPMN ya, business process modeling notation. Jadi adalah salah satu cara gitu ya atau metode untuk menggambarkan proses bisnis. Jadi kan kalau yang namanya perusahaan atau lembaga itu pasti punya proses bisnisnya ya. Contohnya kayak bank misalnya, gimana proses pengajuan kreditnya, nah itu ada proses bisnisnya di sana. Oke, saya share screen dulu. Sudah kelihatan slide-nya? Sudah Bu, aman. Oke, kemarin itu sampai di ini 7 ya, macam dan tipe tax dalam mutasi BPMN. Oke, jadi di dalam BPMN itu ada tax. Tax itu seperti proses ya. Nanti kalau ada proses itu kita buatkan dia menjadi tax gitu ya. Macam dan tipe tax dalam notasi BPMN. Jadi di sini dalam sebuah desain proses BPMN itu pastinya memiliki tax. Tax itu kan kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia artinya tugas ya. Tapi di sini tax itu adalah activity atau aktivitas satuan yang ada pada alur proses untuk memodelkan alur proses. Tax akan dieksekusi oleh manusia atau user atau engine ya atau mesin gitu. Jadi ada yang mengeksekusi si tax itu, bisa manusia atau user atau mesinnya gitu. Nah, pada BPMN sendiri ya, pada BPMN tax itu memiliki berbagai macam tipe gitu, sesuai dengan kebutuhan dan perilakunya ketika akan dieksekusi. Ini adalah tipe-tipe taxnya ya. Pertama ada service, ada send, ada receive, ada user, manual, bisnis, sama script. Oke, kita bahas yang service dulu. Nah, ini ada service tax. Service tax ya, service tax ini adalah tax yang digunakan untuk memanggil layanan dalam menyelesaikan teksnya. Nah, service text itu ditandai dengan tanda seperti ini. Ya, kayak apa sih? Kayak gambar roda begitu ya. Atau gerigo. Bentar. Anjing itu ribet banget itu. Yuk anjingnya. Enggak, tolong deh. Jangan deh kamu gitu. Tolong giniin anjingnya, kita lagi dingin nih. Ribet sekali, ya mana sih kak? Terus sabok main HP. Ayo bang. Ribut banget ya, lagi ada tamu soalnya di rumah. Oke, ini ada service tax ya. Service tax itu adalah tax yang digunakan untuk memanggil layanan dalam menyelesaikan taxnya ya. Nah, ini biasanya bisa menggunakan web service atau aplikasi automated biasanya. Nah, teks ini biasanya lebih ke teks yang teknikal, seperti keperluan untuk memanggil aksi dari back-end atau melakukan integrasi dengan aplikasi lain. Jadi kita pakai yang text service ini itu ketika kita misalnya contohnya ya kayak membuat akun baru gitu. Terus booking kamar hotel atau tiket pesawat atau publish artikel ke media sosial. Nah, itu kita bisa menggunakan teks yang ini gitu. Teks yang ada gambar kayak gambar roda gitu di pojok kirinya ya. Nah, ini dia yang pokoknya dia yang ada aktivitas untuk memanggil aksi dari back end gitu atau menggunakan web service gitu ya. Kita bisa gunakan ini service text ini. Service text itu digambarkan dengan persegi panjang dengan sudut bundar ya ini. Nah, ini contohnya misalnya create akun. Contoh di sini buat akun ya. Buat akun ini start dulu, ini start eventnya. Kemudian di sini nah ini nanti user berikutnya nanti akan ada itu ya gambarnya user text itu. Ini dia, ini service text ya. Contohnya kayak create new account ya.
Jadi dia membuat akun baru ini adalah salah satu contoh dari service text ini gitu. Ya. Nah, itu untuk service. Kemudian ada send ya. Ada send, kita ke user dulu deh. Ini yang paling sering dipakai. Nah, ini ada user text juga. User text ini adalah teks yang memerlukan peran manusia gitu. Jadi kayak ada orang pakai sistem, nah kita bisa gunakan user text ini. Nah, ini biasanya ini ya, menyelesaikan teks tersebut dengan bantuan aplikasi perangkat lunak. Jadi orang itu bisa menggunakan ini itu biasanya kalau orang-orang menggunakan ini di BPMN itu ketika ada interaksi antara user sama penggunaan aplikasi di sana. Contohnya kayak input data pribadi di sini ya, menerima permintaan, mencentang pekerjaan yang sudah selesai. Nah, itu kita bisa gunakan user text. Teks di atas perlu dilakukan oleh manusia atau user karena dengan dilakukannya aktivitas tersebut oleh manusia atau user dengan bantuan aplikasi maka teks tersebut dikatakan selesai gitu. Jadi ada orang yang perlu gunakan aplikasi itu gitu. Kalau tadi service itu dia otomatis ya dari sistem gitu yang ngerjain itu gitu. Misalnya kita create new account, jadi ada proses yang perlu bantuan dari back-end-nya gitu ya. Nah, ini contohnya. User text digambarkan dengan persegi panjang dengan sudut bundar dan garis tipis yang memiliki gambar orang di bagian kiri atas. Contoh penggunaan user text misalnya create account yang tadi ya, buat akun. Yang ini input personal data ini, jadi ada orang gitu loh. Jadi di bayangan kita saat ketika lihat ini, berarti ada orang yang sedang menginputkan data gitu ya. Pakai aplikasi dan inputin data. Kemudian otomatis ada proses create account di sana ya. Otomatis pembuatan gitu ya, perlu layanan untuk membuat akun baru di sana. Nah, input personal data masuk itu sebagai user text karena dalam mengeksekusi aktivitas tersebut perlu dilakukan oleh manusia atau user untuk menginputkan data ke aplikasi. Nah, itu ya tadi user text. Kemudian ada send text. Nah, ini dia gambarnya kayak amplop gitu ya. Send text ini digunakan ketika ada proses mengirimkan pesan gitu, kayak mengirim permintaan akses, kemudian mengirim permintaan cek inventaris, itu kita bisa gunakan send text ini. Ya, pesan yang dimaksud di sini tidak selalu pesan yang seperti email, bisa berupa pesan teks selesai gitu ya, ke LAN atau pool lain itu bisa kita gunakan send text. Contohnya ini misalnya. Ya, send text digambarkan dengan persegi panjang ya tadi ya, ada gambar ininya kayak amplop gitu. Contohnya ini misalnya. Jadi di sini kalau kalian lihat ada dua aktor ya. Pertama editor, yang keduanya author. Berarti ada si pengarang, ada yang editornya. Biasanya kalau orang proses seperti ini biasanya ketika membuat sebuah artikel ya. Ketika kalian membuat sebuah artikel itu atau jurnal kan pernah saya kasih tugas 2 minggu lalu ya. Buat jurnal, nah itu orang yang buat jurnal itu disebut dengan author, orang yang mengedit itu disebut dengan editor gitu. Yang mereview artikel yang kalian buat itu atau orang buat itu disebut dengan editor. Jadi jurnal itu nggak melulu dia langsung publish itu nggak, tapi ada proses revisi di sana. Jadi biar teman-teman tahu aja ya gitu ya bahwa ketika orang membuat sebuah jurnal atau artikel, nah, kalian kan sudah tahu nih jurnal itu kayak gimana bentukannya ya. Nah, itu ada proses review di sana. Proses revisi sama kayak orang revisian nanti revisian tugas akhir dan sebagainya gitu. Jadi ada proses revisi di sana di mana editor ini yang punya tugas mereview artikel orang tersebut. Nah, ini contoh prosesnya ya. Pertama dari author dulu, pengarangnya gitu yang buat jurnalnya atau artikel tersebut. Start dulu di sini ya. Nah, di sini ada proses dia membuat artikel baru dengan menggunakan ininya ya, mungkin kayak aplikasi ya. Jadi kalau orang buat jurnal itu pasti ada sistemnya biasanya. Ada sistem untuk kelola jurnalnya itu yang memang disediakan sama perguruan tingginya gitu ya. Jadi di sini ada orangnya buat artikel baru. Jadi dia membuatnya itu pakai aplikasi gitu ya, jadi dia ngetik gitu di aplikasinya gitu kayak orang bikin blog atau apa gitu ya. Kemudian selanjutnya orang ini menerima revisian gitu. Nah, di proses author itu dia hanya membuat artikel, kemudian menerima revisian. Ini menerima ya. Ini edit artikel. Nah, ini proses send revision tuh di sini. Nah, kalau kalian perhatikan, send revision ini dia bisa pindah ya. Dia bisa mengirimkan message flow. Ini message flow namanya ya. Ini sequence flow, yang garisnya hitam, lurus ini hitam. Yang putus-putus ini namanya message flow. Message flow ini yang menghubungkan antara dua lane ya. Ini
ini 2 line dia, line pertama, line kedua di bawahnya. Jadi ada 2 line. Jadi dia beda gitu loh, beda gini lah, beda proses dia di sini. Nah, di si editor ini akan mereview artikel ya, mereview artikel. Jadi pertama buat artikel dulu, kemudian dia kirim pesan gitu ya, message flow. Oh, editornya nerima gitu ya, nerima artikelnya orangnya ini, terus direview dulu sama dia, direvisi gitu loh, dicek tata bahasanya udah bagus belum, udah sesuai format belum. Nah, sekarang masuk ke sini ya, ke exclusive gateway ya, exclusive gateway sudah diterima atau enggak gitu. Kalau iya, dia langsung dipublish artikelnya, jadi bisa dipublish di internet gitu ya, bisa diakses sama orang banyak gitu. Kalau enggak, dia akan kirim revisi gitu. Editor ini akan mengirim revisian. Nah, dia pakai syntax ini. Bisa pakai syntax ini. Dia mengirim revisian, terus revisian ini akan diterima oleh author. Nah, jadi menghubungkan antara 2 line yang berbeda ini kan beda aktor ya. Menghubungkan 2 line yang berbeda ini, kita bisa gunakan message flow seperti ini. Kalau yang satu line begini, kita gunakan sequence flow yang garisnya lurus hitam, full. Kalau yang putus-putus itu kalau dia udah beda line ya. Ini satu line ya, ini satu line. Nah, ini dia menerima revisian, kemudian tugas si author itu adalah mengedit artikelnya. Kalau sudah diedit, ngapain lagi? Balik lagi ke sini, di-review lagi. Nah, ketika kalau sudah di-approve, sudah diterima atau enggak, kalau iya udah publish, kalau enggak ya revisi lagi, begitu seterusnya ya. Nah, itu contoh penggunaan dari syntax ini. Selanjutnya ada receive text. Nah, ini yang receive text gambar beda ya. Kalau tadi yang syntax proses mengirim pesan, itu dia amplopnya itu warna hitam full. Kalau yang receive text ini dia amplopnya putih ya, nggak ada hitamnya gitu, putih dia. Receive text ini digunakan untuk menerima pesan ya, fungsinya untuk menerima pesan. Proses akan berjalan dengan menggantungkan pesan yang diterima gitu ya. Jadi jika pesan belum terkirim, proses receive text ini tidak bisa berjalan. Jadi kita bisa menggunakan atau dengan kata lain, kita bisa menggunakan receive text ini kalau ada syntax tadi yang amplopnya warna hitam. Selama itu proses itu ada, baru kita bisa gunakan ini. Ya, ya logika aja gimana caranya ada receive text kalau nggak ada yang send gitu kan. Bagaimana bisa kita menerima email atau surat kalau nggak ada yang mengirim kan begitu. Jadi ada proses menerima kalau ada yang mengirim ya. Nah, ini sama juga contohnya yang tadi yang ini ya, ini receiving revision. Diperoleh dari send revision yang ini ya. Jadi diterima ke sini, itu menerima revisi. Nah, itu receive text, kemudian ini user text tadi sudah ya, yang gambar orang. Kemudian ada manual text. Nah, manual text ini dia cirinya itu ada gambar telapak tangan ya, jari gitu, jari orang ya. Manual text itu adalah sebuah aktivitas yang dilakukan tanpa memerlukan eksekusi oleh engine. Berarti nggak ada bantuan perangkat lunak, gitu. Nggak ada bantuan mesin ya. Jadi dilakukan langsung gitu sama orang secara manual. Contohnya kayak mencetak dokumen yang masih secara manual gitu. Ambil kertas sendiri terus taruh di printnya, itu berarti masih manual ya. Mengantarkan barang gitu ya pakai kurir itu masih manual berarti. Memasang kabel listrik juga ya. Ada orang masang kabel listrik itu proses manual ya. Begitupun juga menelepon pelanggan ya. Ini masih menggunakan cara manual gitu. Jadi teks di atas tidak perlu diketahui oleh engine gitu ya, mesin gitu, dan tidak perlu juga memiliki antarmuka karena memang dilakukan secara fisik oleh user langsung. Ini manual text. Ya, ini contohnya. Manual text digambarkan dengan persegi panjang dengan sudut bundar dan garis tipis yang memiliki gambar tangan di bagian kiri atas. Contohnya ini, misalnya proses order pizza ya. Order pizza ini dalam satu pool ini, kemudian ini start eventnya, kemudian ini user ya, user berarti usernya pakai perangkat lunak, dia mesen gitu. Mesen berarti kayak contohnya mungkin kayak di Gojek ya, Gojek gitu, place order si usernya, pelanggannya gitu. Kemudian ada proses cooking di sini. Masaknya masih manual ya, nggak pakai robot masaknya masih pakai orang gitu, kayak koki berarti manual. Delivery ya, mengirimkan, kirim gitu, pakai Gojek ya, orang-orang di Gojek tuh masih pakai orang, masih manual. Setelah itu baru update status order, baru finish di sini ya. Nah, kadang kita bisa pakai generic ini. Kalau kita nggak tahu kita mau bikin apa gitu, artinya kita mau menentukan entah itu dia manual text, atau dia service text, atau user text, kita bisa kosongkan aja kayak gini. Jadi dia pakai yang biasa gitu ya, yang generic text ya modelnya. Jadi update status order. Jadi dia nggak pakai teksnya di sini, nggak pakai teks khusus gitu. Itu boleh. Nggak wajib sih pakai yang begini itu nggak wajib. Tapi kalau sudah tahu dia prosesnya kayak gimana ya silahkan.
Ya, itu ada manual text tadi ya. Kemudian ada business rule text. Nah, ini bentuknya kayak gini. Business rule text ini digunakan untuk menjalankan satu atau lebih rule secara bersamaan. Contohnya kayak menganalisa hasil survei gitu ya, menghitung harga diskon barang. Jadi dia menjalankan satu atau lebih rules secara bersamaan dan akan menghasilkan output nantinya. Kayak hitung harga diskon, menghitung hasil penjualan gitu, itu bisa pakai business rule text ini. Nah, ini contohnya ya. Business rule text ini contohnya nih dia kayak gambar kayak mirip tabel gitu. Ini contohnya pembayaran gini ya, tiap bulan, proses pembayaran tiap bulan ya, bill. Artinya bill itu apa ya, bill itu ya? Bentar. Ini siapa angkat? Ada yang chat ya? Enggak. Saya tadi mendengar suara gini. Tadi Yogi raise hand tapi diurungkan lagi, mungkin kepencet. Gimana Yogi? Ada yang mau ditanyakan? Enggak. Pencet atau gimana tuh? Salah mencet ya. Mungkin maunya nge-mute tapi malah raise hand. Kira ada yang mau nanya. Nah, ini misalnya bill ya. Bill itu kayak apa sih namanya? Kayak permintaan gitu loh. Permintaan apa ya tak bilangnya? Kayak berapa gitu. Bisa kita kalau belanja itu kan dikasih bill ya. Apa istilahnya ya? Ke bahasa Indonesianya ya. Dikasih daftar apa aja gitu pesanan kita kayak gitu. Nah, ini jadi dihitung misalnya compute bill per month itu per bulannya berapa. Itu kita bisa gunakan business rule. Setelah itu baru create bill. Compute bill per month dibuat sebagai business rule text karena pada pembayaran bulanan, nah pembayaran ya dibilang ya, pembayaran bulanan sering ada perhitungan yang membedakan jumlah pembayaran di masa tenggang berapa dan jumlah pembayaran melewati masa tenggang berapa. Jadi kayak misalnya menghitung denda gitu bisa pakai business rule text ini ya. Minjam buku gitu di perpustakaan terus mau ngitung gitu berapa dendanya kalau seandainya dia tepat waktu gimana, kalau dia dendanya denda rusak atau denda lama ngembaliin gitu atau telat ngembaliin, itu kan beda lagi. Nah, itu kita bisa gunakan business rule text ini. Nah, ini bisa dilihat ya bedanya start event sama end event. Ini jangan lupa ya, kalau start itu dia garis biasa, kalau yang end itu dia agak tebal. End event itu agak tebal dia. Tadi business rule text, nah terakhir itu script text ya. Nah, bentuknya kayak gini. Script text ini adalah aktivitas otomatis yang akan dieksekusi langsung di engine sehingga harus menggunakan bahasa yang dapat dieksekusi oleh business process engine. Engine atau mesin akan mengeksekusi script ketika tasknya dijalankan dan setelah script selesai dijalankan, maka teks dianggap selesai. Contohnya misalnya validasi pemesanan makanan. Terus validasi berapa kali sudah memilih opsi tertentu. Ini biasanya proses validasi ya. Kalau ada validasi itu pakai yang script text ini. Bisa pakai script text ini contohnya ya. Nah, ini contohnya, jadi dia kayak otomatis gitu ya, dieksekusi secara otomatis. Misalnya kayak ini, membuat akun username gitu ya. Membuat akun lah. Pertama start, terus input email pakai user text, di sini generate username-nya gitu. Jadi ketika kita menginput email, dia otomatis gitu loh, sistemnya itu entah aplikasi apa tuh dia otomatis membuat username buat kita gitu. Cukup kita inputin email aja dia secara otomatis bikin username. Nah, kita bisa gunakan script text ya. Nih, ada keterangannya ya. Generate username dibuat script text karena engine atau mesin itu akan mengeksekusi script yang telah dituliskan ke dalam script text untuk mengambil alamat email sebagai username akun. Jadi ada proses kita nginputin email langsung dibuatin gitu username-nya melalui email yang kita inputkan. Itu ada kok aplikasi atau sistem yang seperti itu. Itu kita bisa gunakan script text ya. Nah, itu tadi script text, terus ada multiple event in BPMN ya. Jadi banyak gitu ya, banyak event di BPMN. Berikut pemodelan multiple event BPMN dengan tanpa menyimpulkan event diagram lebih banyak notasi. Nah, ini lebih banyak ya notasinya ya. Melihat baju dipakai oleh selebgram pada media sosial, mendapat sharing dari teman. Ini simbol-simbol gini banyak banget sebenarnya. Cuman biasanya cukup pakai satu aja yang bentuknya lingkaran biasa kayak ini aja udah cukup sih. Yang kayak ini aja udah cukup sebenarnya. Nah, ini contohnya.
Berikut pemodelan multivarian menimbulkan event menjadi single simbol. Bagian yang berwarna orange adalah penjelasannya. Misalnya baju referensi dari selebgram atau baju rekomendasi dari teman. Ini dapat referensi gitu ya. Nah, misalnya dapat referensi dari selebgram atau dari teman. Kemudian kita beli baju, mendambakan baju, memakai baju, baru review baju di Shopee dan review ke teman. Itu bisa bikin kayak gini gitu ya. Kan jarang sih ya bikin yang kayak gini, jarang ya. Oke. Nah, di sini ada tahapan analisis dan desain proses bisnis ya. Pertama untuk membuat, misalnya kita dikasih skenario. Ini cara-caranya ya, step by step-nya. Pertama, tentukan nama proses bisnis, buat dalam bentuk pool ya. Bentuk pool, kemudian tentukan pelaku atau aktor dari proses, gambarkan dalam bentuk land. Jadi di dalam satu pool itu bisa banyak land ya. Tergantung kalau dia satu proses, bisa dibikin banyak land. Nanti saya kasih lihat contohnya. Tentukan tugas dan fungsi dari tiap land dan jadikan aktivitas ya. Jadi kalian lihat itu ada tugas nggak atau fungsi dari penjabaran skenario-nya. Kemudian jadikan dia aktivitas. Buat aliran proses antar activities. Bila diperlukan, tambahkan pengontrol aliran proses dalam bentuk gateway ya. Atau flow objek lain. Gitu. Jadi kemungkinan kan ada gateway-nya. Nah, toolsnya apa nih? Nah, biar teman-teman tahu toolsnya apa saja. Kita bisa pakai Draw.io ya. Pakai Draw.io, terus bisa pakai bpmn.io, bisa pakai Bizagi. Jadi bisa pakai antara 3 tools ini. Draw.io, bpmn.io, atau Bizagi. Yang mana aja boleh. Kalau saya sih pakai yang Draw.io ya. Kalau Bizagi ini dia harus nginstall lagi soalnya. Harus nginstall lagi. BPMN ini bisa, cuman nggak begitu banyak gininya. Apa notasi-notasinya tuh. Jadi Draw.io juga bisa sih kalau pakai Draw.io bisa. Nah, ini bisa kalian akses di link ini ya. Atau ketik aja di Google cari Draw.io. Nah, ini lebih ringkas lagi saya buat ini istilah-istilahnya sih. Yang termasuk artefak itu kayak data store, data objek itu nanti ya. Nanti kan ada kayak gambar kita bisa buat database gitu ya. Nah, ini pool. Yang mana pool kayak ini bentuknya pool ya. Kontainer dari suatu proses. Jadi kita bikin proses di sini. Kalau line itu adalah partisi dari suatu proses yang menunjukkan suborganisasi, jabatan, peran atau penanggung jawab. Misalnya kayak proses pengajuan kredit misalnya. Di sini poolnya keterangannya pengajuan kredit, line-nya di sini nasabah atau pemohon, di sininya analis kreditnya gitu misalnya. Nah, dia bisa dalam satu line begini dibilang ya. Jadi dalam satu pool bisa dibagi begitu, ada banyak garis-garisnya begini gitu ya. Itu line namanya. Nah, ini sequence flow ya. Jadi ini harus dari wajib digunakan dalam satu proses atau satu pool aja. Kalau mau dia kayak tadi gitu ya ke line yang lain atau beda pool gitu atau pool yang lain itu kita gunakan message flow. Nah, ini beda pool. Kalau yang ini satu pool, yang ini beda pool ya. Terus ada association, ini konektor yang menghubungkan objek yang mengalir ke artefak. Artefak itu contohnya misalnya kalau ada database. Tadi ada kok itu simbol database tuh kayak gimana. Kita gunakan yang bentuk flow-nya tuh kayak gini. Tanda titik begini. Ya. Nah, ini contoh data store nih ya. Nih contohnya. Ini database nih. Terus ada data objek kayak file atau dokumen, ada grup di sini, ada annotation. Nah, ini ada event, ada gateway ya. Ini aktivitas ya. Yang jelas aktivitas itu bentuknya persegi. Kalau event pasti dia bentuknya lingkaran. Beda-beda sih. Ini yang di Bizagi kayak gini model gininya. Kalau di Draw.io beda lagi dia. Nah, ini task-tasknya tadi ya. Ada task biasa. Bila tidak perlu nih ya, kegiatan task yang sifatnya tunggal ya. Bila tidak perlu ada penekanan informasi, ini misalnya kalian tidak perlu penekanan informasi atau kayaknya orang itu udah paham deh ini task ini maksudnya apa gitu tanpa harus kalian isikan embel-embel di atasnya seperti ini. Itu kita bisa menggunakan jenis task yang ini gitu. Atau kita nggak tahu gitu loh, ini apa ya gitu, kita bisa aja pakai task yang biasa ini ya. Nah, ini kegiatan yang memerlukan bantuan software tadi ya, user text yang di atasnya gambar orang. Ini service text ini kegiatan bersifat otomatis dan menggunakan layanan yang berhubungan dengan sistem lain, contohnya web service ya. Nih, service text itu bisa. Misalnya ketika kalian mengakses sebuah halaman gitu dan dia tuh nge-link gitu loh ke alamat yang lain gitu, ke halaman yang lain gitu. Ada hyperlink-nya ke halaman yang lain, kita bisa gunakan service text. Ada script text ya yang tadi yang dia itu
generate username secara otomatis ketika kita menginputkan email, itu contohnya bisa pakai script text. Manual text yaitu kegiatan dilakukan secara manual, kayak tadi masak sama ngirim pesanan, itu kita gunakan secara manual. Terus ada business rule yang tadi ya, misalnya menghitung pembayaran berapa gitu ya, atau menghitung denda berapa, karena denda kan beda-beda ya, ada denda dia telat membalikan, atau denda rusak, denda hilang, itu kan beda lagi. Terus gateway juga banyak jenisnya ya. Nah, biasanya pakai kayak ini aja sih notasinya, biasa eksklusif atau paralel. Nah, oke, itu kira-kira ya. Nah, di sini saya kasih contoh, misalnya ada soal ya. Nah, ini ada soal, sebuah bank memberikan layanan gitu ya. Ini kayak memberikan layanan kredit kurang. Nah, sebuah bank memberikan layanan kredit bagi nasabah yang ingin mengajukan kredit. Nih, di mana alurnya dimulai dari pemohon kredit mengisi form pengajuan kredit. Udah kelihatan ya aktornya mana ya? Nih, pemohon. Cari tahu dulu aktornya gitu tahapannya. Pemohon kredit mengisi form pengajuan kredit. Oh, ini berarti prosesnya dia ya. Ini yang penting-penting nih. Pemohon kredit mengisi form pengajuan kredit. Kemudian setelah form diisi, resepsionis akan mengecek kelengkapan form pengajuan tersebut. Nih ada aktor lagi. Udah nih dapat dua aktornya ya, pemohon sama resepsionis. Akan mengecek kelengkapan form pengajuan tersebut. Apabila form tidak lengkap, maka resepsionis mengirimkan informasi penolakan kredit. Jadi ada proses mengecek ya, mengecek kelengkapan form. Ini bisa jadi task ini ya. Ini jadi task berarti. Ini jadi task. Mengecek kelengkapan form, itu task ya. Apabila form tidak lengkap, maka resepsionis mengirimkan informasi penolakan kredit. Berarti ada gateway di sini ya. Ada yang bentuknya itu, wajik itu yang bentuknya kayak apa sih? Ya, wajik lah namanya ya. Apabila form tidak lengkap, maka resepsionis mengirimkan informasi penolakan kredit. Kalau nggak lengkap. Jadi dia ngecek kelengkapan di sini ya. Form tidak lengkap, maka resepsionis nih mengirimkan informasi penolakan kredit. Yang penting-penting nih. Jika lengkap, kalau lengkap nih, tadi kan kalau form tidak lengkap, berarti dia mengirimkan informasi penolakan kredit. Kalau dia lengkap, maka analis kredit. Nah, ini ada ini baru ya. Ada baru nih. Apa namanya? Aktor baru lagi. Pemohon, resepsionis, terus ada analis kredit. Akan menganalisis kelayakan kredit si pemohon. Oh, ini tugasnya berarti si analis kredit itu punya tugas menganalisis kelayakan kredit. Apabila si pemohon tidak layak, maka analis kredit akan mengirimkan informasi penolakan kredit. Kalau si pemohon tidak layak nih, kalau dia yang tidak layak, maka analis kredit akan teksnya mengirimkan informasi penolakan kredit. Jika pemohon layak, maka analis kredit akan melakukan pencairan kredit. Itu yang penting-penting nih. Buatlah proses bisnis pengajuan kredit tersebut dengan menggunakan BPM. Nah, udah kelihatan kan berarti ya. Aktornya siapa saja? Ada pemohon, ada resepsionis, kemudian ada analis kredit. Nah, ini udah kelihatan tasknya. Si pemohon itu mengisi form pengajuan kredit. Kalau saya buat di sini. Ya, aktornya siapa aja? Aktornya itu pertama ada si pemohon. Aktornya ada si pemohon. Kemudian kedua ada resepsionis. Yang ketiga ada analis kredit ya. Ada 3 ya. Nah, si pemohon itu punya task apa aja? Taksnya apa aja nih kalau pemohon? Saya buat gini aja deh. Taksnya dia adalah mengisi form pengajuan kredit. Terus itu si pemohon ya. Kemudian setelah form diisi, nah resepsionisnya ngapain? Resepsionisnya teksnya adalah mengecek kelengkapan. Mengecek kelengkapan form.
Apabila form tidak lengkap, maka resepsionis mengirimkan informasi penolakan kredit. Terus selain itu dia juga mengirimkan informasi penolakan ya. Informasi penolakan kredit. Mengirimkan informasi penolakan kredit. Terus jika lengkap, udah masuk nih ke analis kredit di sini ya. Analis kredit akan menganalisis kelayakan kredit si pemohon ya. Apabila si pemohon tidak layak, maka analis kredit akan mengirimkan informasi penolakan kredit. Nah, ini sama. Kalau kalian lihat, mengirimkan informasi penolakan kredit. Sama ya. Ini sama nih. Nah, berarti bisa nggak cukup bikin satu aja bisa berarti. Ini kan sama nih sama ini. Jika pemohon layak, maka analis kredit akan melakukan pencairan kredit. Lagi satu dia teksnya adalah melakukan pencairan kredit. Nah, itu ya, melakukan pencairan kredit. Nah, udah ketemu nih aktornya siapa saja, terus teksnya apa saja ya. Langkah selanjutnya kita coba buat di BPMN-nya. Untuk BPMN-nya kita buka dulu. Nah ya, kita bisa gunakan Draw.io-nya ya. Ini ada Draw.io. Ini kita create new diagram. Nah, di sini kalian cari aja. Ini online ya. Yang penting ada koneksi internet itu bisa. Jadi nggak perlu install aplikasi lagi. Oke, lebih enak pakai Draw.io biar nggak install aplikasi ya. Nah, di sini kita buat gitu latihan. Misalnya gitu ya. Terus create ya. Pilih create. Use root folder, yes. Tunggu dulu dia masih create. Masih meng-create dia, ditunggu. Nah, nanti otomatis di sini kelihatan di pojok kiri kita cari BPMN. Nah, ini ada nih. Ini ada ya. BPMN 2.0 nih. Ini BPMN punya nih. Kalau nggak ada, belum muncul di sininya teman-teman. Itu kalian bisa klik ini ya, more shape. Nah, cari di sini more shape. Cari di more shape. Scroll aja ke bawah. Cari yang bisnis. Bisnis pilih yang BPM, centang yang ini gitu. Centang BPMN 2.0. Ini kalau nggak saya centang, saya apply, itu hilang. Hilang dia BPMN-nya. Jadi kalau misalnya teman-teman ketika ngakses Draw.io-nya dia yang belum ada, ini klik aja yang more shape ya. More shape, terus cari ini, yang bagian bisnis. Nih, BPMN 2.0 ini dicentang aja. Terus apply ya. Dah nih, udah ada sekarang dia. Sorry. Ini ya, sudah ada dia. Oke, kita coba buat yang tadi tentang proses pengajuan kredit ya, itu berarti proses pengajuan kredit. Nah, gimana kira-kira bentuk BPMN-nya? Kita bisa buat pool dulu. Seperti biasa buat pool dulu ya. Baru mulai itu bikin pool dulu. Ini land, ini pool. Nah, saya bikin pool dulu. Nah, ini kelihatan ya, ini pool, ini land 1, land 2, land 3. Karena dia prosesnya sama, proses pengajuan kita buatkan dalam satu pool aja gitu. Jadi di sini pengajuan kredit ya. Sorry. Nah, nih. Pengajuan kredit. Kalau mau ngedit, diklik aja 2 kali ya. Diklik aja 2 kali. Terus kita land 1 kita buatkan dia pemohon. Saya buat pemohon di sini. Di mana aja boleh sebenarnya, tapi di sini saya buat pemohon aja deh. Diklik aja 2 kali nih. Nah, pemohon. Ini sebelumnya udah kelihatan ya Draw.io-nya nih. Saya ngejelasin, Cece. Udah kelihatan. Udah ada ya berarti ya. Kalau nanti misalnya saya sudah menjelaskan tapi ternyata di layarnya tidak sesuai sama ekspektasi yang saya jelaskan, harusnya nggak ada gitu, bilang aja ya. Nah, dia nanti rugi saya ngejelasin ternyata di layarnya belum muncul. Oke,
Itu tadi ya, sudah pemohon. Nah, kemudian sebentar. Pemohon tadi lagi satu, saya lupa ya, apa lagi satu tadi ya, resepsionis ya. Nah, nih, pemohon, resepsionis, analis kredit. Lagi satu saya buat di sini resepsionis. Resepsionis, terus yang terakhir itu analis kreditnya. Di line 3 saya buat ini analis kreditnya. Analis kredit ya. Dah lengkap ya, poolnya sudah, terus punya aktor juga sudah, bertiga aktornya. Terus selanjutnya ngapain? Selanjutnya baru kita bikin eventnya dulu, start eventnya dulu. Kita ke event ya, BPMN 2.0 events, ini dibuka. Nah, kita cari start event di sini. Ini ya, sorry, mana dia start event? Nah, ini pakai yang ini ya. Yang ini kita taruh di sini. Kita mulai dari pemohon dulu. Ini bisa kita lebarin dulu ya. Takutnya nanti nggak cukup. Nah, ini bisa diperbesar begini. Saya taruh sini. Terus ini juga sama, ini saya lebarin begini. Oke, nah ini kita udah ke start event. Terus selanjutnya kita pakai tax ya, boleh pakai tax manual. Dia pemohon itu ngapain aja? Nih, pemohon mengisi form pengajuan kredit. Nah, kita bikin manual aja deh. Jadi dia masih manual gitu, ngisi form pengajuan kreditnya gitu, datang ke bank gitu misalnya ya. Atau mau nggak usah dikasih terangan gitu, boleh juga. Ini teks ya. Kita pakai yang manual ini. Nah, ini ada macam-macam nih, sebenarnya banyak banget ya jenis-jenis teks itu. Cuman yang paling umum aja yang saya jelasin tadi. Mana ini manual? Ah, ini manual ya. Ini kita taruh drag di sini. Terus kita buat mengisi form pengajuan kredit. Mengisi form pengajuan kredit. Udah ya. Dalam satu pool. Terus selanjutnya pemohon mengisi form pengajuan kredit. Di resepsionis dia mengecek kelengkapan form ya. Mengecek kelengkapan form. Jadi habis mengisi form, si pemohon kan cuma satu aja, udah nih kelar, berarti taksnya cuma segitu aja taksnya dia. Selanjutnya baru mengecek form pengajuan kredit, itu di resepsionis ya. Ini mengeceknya bikin manual aja deh semua. Nih. Jadi dia nanti ke bawah sini ya. Ini mengecek form pengajuan kredit. Ini ini pakai flow yang biasa ya, pakai sequence flow. Karena dia berada dalam satu pool yang sama. Ini satu pool yang sama nih. Nama poolnya itu pengajuan kredit ya. Tapi dia punya sub-sub gitu loh. Satu pool itu dia ada sub atau divisinya, ada pemohon, resepsionis, ada analis kredit gitu. Tapi dia berada dalam satu proses yang sama gitu. Jadi ini kita bisa gunakan sequence flow, bukan pakai message ya. Kalau message itu dia beda pool. Jadi di bawahnya ini ada pool yang baru lagi gitu. Nah, di sini mengisi form pengajuan kredit, kemudian mengecek form pengajuan kredit. Selanjutnya, sesuai sama ini dia ini ya, mengirimkan informasi penolakan kredit. Pada saat kapan dia mengirimkan informasi penolakan kredit? Yaitu pada saat formnya tidak lengkap. Berarti kita bisa gunakan exclusive gateway di sini ya. Nah, apa itu exclusive gateway? Bisa dilihat di slide-nya. Kita pakai yang ini, exclusive. Nah, kita taruh di sini ya. Nah, terus jangan lupa ini saya copy aja dari sini. Ini kenapa? Bisa di copy dia. Langsung aja dari gini. Ya, saya taruh di sini. Nah, ini. Gitu ya. Jadi formnya lengkap nggak? Gitu. Ada pertanyaan ya. Form lengkap? Formnya lengkap nggak? Kita taruh di sini. Formnya lengkap tidak? Ya atau tidak? Nah, baru buat gateway-nya di sini ya. Gateway yang di sini misalnya gateway yang tidak. Gateway yang tidak.
Kita buat di sini. Ini kalau mau nambah teks ini diklik aja ya, diklik aja 2 kali di sini, klik gitu, muncul dia teks. Ini dipilih yang teks. Tidak. Form lengkap. Kalau tidak, dia ngapain? Ya, sesuai aturannya di sini. Kalau dia tidak lengkap, dia mengirimkan, si resepsionis mengirimkan informasi penolakan kredit ya. Berarti kalau tidak, kita tambahkan taks baru. Kita bisa pakai send. Mana send tadi? Ah, ini ada send ya. Kita bisa pakai send begini. Mengirimkan informasi penolakan kredit. Itu kalau dia tidak. Mengirimkan informasi penolakan kredit. Kalau iya, ini yang ke bawah berarti ianya ya. Sekarang kita buat sequence flow ke bawah. Ke bagian analis kredit. Karena habis ini dia berkaitan sama analis kredit. Analis kreditnya ngapain? Menganalisis kelayakan kredit ya. Menganalisis kelayakan kredit. Terus mengirimkan informasi penolakan kredit. Melakukan pencairan kredit. Nah, di sini kalau dia ya, saya copy aja ini, saya taruh di sini. Ini kondisi kalau dia ya. Ya. Kalau dia ya, maka kita copy aja ini, saya taruh di sini. Ini kurang lebar. Sorry, ini saya geser dulu. Nah. Ini diatur dulu deh, biar ininya ke bawah. Oke, nggak bisa ya. Ya udah, biarin aja. Gini aja deh. Mengirimkan informasi penolakan kredit ini kita ganti jadi, sorry, jangan pakai teks deh. Bukan, dia nggak ada pesan lagi ya. Ini proses. Masuk ke sini proses ya. Proses apa itu? Menganalisis kelayakan kredit. Prosesnya manual berarti. Menganalisis kelayakan kredit. Menganalisis kelayakan kredit. Ya, ini ya, menganalisis kelayakan kredit. Terus selanjutnya ini saya copy. Saya paste di sini. Ada pertanyaan lagi sekarang. Ada gateway lagi ya. Karena di sini di skenarionya itu ya, di skenarionya ini jika pemohon layak, maka analis kredit akan melakukan pencairan kredit. Kalau dia tidak layak, maka analis kredit akan mengirimkan informasi penolakan kredit. Berarti ini bisa ke atas ya, ada sequence flow ke atas. Dari sini itu ke sini, itu kalau tidak, saya perbaikin dulu, ini tanda panahnya nggak mau bagus, malah bengkok. Ini terus ini ke sini. Nah, tetap bengkok ya. Ya udahlah, biarin aja lah. Ini kalau tidak ya, kalau tidak dia ke sini, ke atas gitu ya. Ini soalnya ke atas ini. Ini ada pertanyaan di sini, layak, layak tidak? Layak. Ini kalau tidak ya. Ini saya naikin deh. Ini juga saya naikin. Nah, ini layak. Ini kalau tidak dia ke atas. Kalau iya dia ke samping. Ke sebelah kiri lagi, sini. Ini ke sini. Ini kalau iya. Layak. Ini ya. Kalau iya, apain dia? Melakukan pencairan kredit ya. Itu secara manual. Melakukan pencairan kredit. Lakukan pencairan kredit. Nah, ini baru NN, kita N-kan. Ini saya perpanjang dulu toolnya. Siniin. Nah, baru kita N-text ya. N-textnya di sini aja. N-text itu yang ini. Agak tebal ya. N, kita copy. Ini juga N di sini.
ke sini, ini ke sini, and terus dari sini ini ke sini. Nah, udah ya. Sorry, ini belum. Saya lupa nambahin ini. Ini ke sini, ini ke sini. Nah, kelihatan gini jadinya dia ya. BPMN dari proses pengajuan kredit berdasarkan skenario yang tadi. Bisa dilihat di sini, pemohon start dulu mengisi form pengajuan kredit. Kemudian di bagian resepsionis, dia mengecek form pengajuan kredit yang diajukan oleh si pemohon. Terus dicek nih, formnya lengkap nggak? Kalau tidak, dia mengirimkan informasi penolakan kredit. Kalau iya, kalau lengkap nih, ya nih lengkap gitu formnya, dia akan ke analisis, langsung dia analis kreditnya yang bertindak ya, punya role sekarang, yaitu menganalisis kelayakan kreditnya. Dicek lagi nih, layak nggak? Udah dicek nih sama dia, layak tidak? Kalau ya, dia akan melakukan pencairan kreditnya gitu. Kalau tidak, akan mengirimkan informasi penolakan kredit ya. Nah, itu kira-kira cara gitu ya, cara untuk membuat diagram BPMN ini berdasarkan skenario yang ada ya nih. Oke. Sebelumnya ada yang ditanyakan? Habis ini kita latihan ya. Saya ada 3 soal, silahkan dikerjakan yang bisa nanti bisa share screen. Dibuka dulu Draw.io-nya. Cari gitu di googling Draw.io. Draw.io. Nih tulisannya, Draw.io. Cari aja googling kayak gini. Tuh, Draw.io. Terus cari yang paling atas nih, yang http apps.diagrams.net yang ini. Nah, ini pilih. Cari dah BPMN ya. Tadi caranya udah tahu, saya udah kasih tahu ya caranya. Biar muncul BPMN-nya seandainya nggak ada gitu secara default ya. Gimana? Ada yang ditanyakan? Sudah cukup jelas? Silahkan gunakan slide saya gitu, itu sebagai panduan untuk buat teksnya gitu. Sambil jalan deh ya, langsung saya kasih latihan deh, silahkan bisa dikerjakan latihannya. Nah, gimana, sudah kelihatan? Ada 3 soal, kerjakan nih ketiganya nih. Kelihatan soalnya? Oh, nggak kelihatan sih, Bu. Nggak kelihatan? Kecil banget soalnya. Kecil banget. Atau mungkin bisa di-share di WA mungkin, Bu. Oke, saya share kalau gitu. Nggak, jangan di WA deh. Saya share di sini aja, sebentar. Terus herannya gongda jak Benji tuh Bu Rai besesai mah. Sing Bu Rai itu besesai mah, Bu kongkong itu tuh aja aku udah pulang, udah keluar. Balik dia, bentar aja di sini. Oke, sudah ya, sudah kelihatan. Start, menyebutkan tempat pengantaran pizza. Nah, ini teman-teman bisa dilihat hasil kerjaan temennya. Terus proses memesan pizza ya, seperti tadi di skenario-nya dibilang sebelum memesan pizza dia harus menyebutkan tempat pengantaran pizza. Nah, ini pakai user, ini artinya pakai aplikasi ya, karena dia kan online nih sifatnya. Nah, ini pakai paralel ya, bener ya, udah bener nih, topping yang disediakan ya. Ada tuna, ayam, sapi.
Jadi ini bisa milih ya. Artinya milihnya tuh kombinasi, bisa ayam atau sapi, bisa tuna atau sapi, atau ketiga-tiganya gitu, atau satu aja gitu ya. Nah, tapi intinya dia tetap harus milih topping gitu, walaupun milih cuma satu, atau salah duanya, atau ketiga-tiganya gitu, boleh. Ini pakai paralel. Selanjutnya di sini masuk, habis dia milih, baru dia milih metode pembayaran ya. Nah ini, nah, mungkin di sini ada sedikit revisi dari Ibu, ini bukan pakai paralel, tapi pakai eksklusif ya, karena dia pilihan, harus milih salah satunya gitu, pilih. Ini kan nggak bisa milih keduanya, kalau kamu pakai paralel di sini ya, itu yang terjadi adalah si pembeli itu bisa pakai dua-duanya gitu loh. Pakai Dana dia bisa, COD dia bisa, artinya dalam waktu bersamaan tuh dia bisa pakai kedua-duanya ini, kan nggak gitu. Sementara ini kan harus milih ya, kalau COD ya COD aja gitu, kalau pakai transfer Dana atau OVO ya udah salah satu aja, pilih Dana, OVO atau GoPay gitu, pilih transfer atau pilih COD ya. Kalau iya dia bayar di tempat, kalau yang ini transfer via Dana, OVO, GoPay. Oke, lanjut ke sini, pizza diantarkan, kemudian N ya, N text. Sip. Dah ya. Nah, ini benar ya, benar. Ini logis ya, relevan sesuai sama ininya ya. Jadi di sini pakai eksklusif, cuman tadi ada revisi dikit ya. Tadi kan teman-teman pakai paralel di sini. Sementara kita boleh pakai paralel yang tadi buletan di tengah itu ketika kita bisa milih keduanya ini gitu. Jadi dalam waktu bersamaan kita bisa bayar di tempat COD, bisa pakai Dana atau OVO atau GoPay langsung gitu. Ini kan nggak boleh kayak gitu ya. 2 kali jadinya bayar kok kayak gitu. Harus milih salah satu ya. Kita buat dia milih, kalau COD ya bayar di tempat, berarti kalau transfer ya itu pakai dompet digital itu. Oke, bagus ya, Gede Karma. Sip, terima kasih ya, Gede ya. Nah, berarti sudah bisa nih. Nah, sudah paham berarti. Temannya satu udah ngerti berarti ya, sudah bisa membuat rancangan gitu, proses bisnis PMN-nya kira-kira bagaimana dari proses pemesanan pizza secara online ya. Oke, boleh di stop share ya, boleh di stop sharing. Oke, nomor 1 sudah terjawab. Nah, ini contohnya kayak gini. Oke, teman-teman ada yang lain bisa juga di share screen. Yang jelas ini pakai paralel, ini sudah pasti pakai paralel dia ya, karena dia bisa dalam waktu bersamaan bisa milih ini gitu, bisa tuna, ayam, bisa sapi gitu, bisa ketiga-tiganya ini pakai paralel. Kalau pilih salah satu ya atau tidak pakai eksklusif ya gitu. Oke, sudah ya, Gede ya, bisa di stop sharing. Terima kasih. Ada lagi yang lain mungkin? Soal nomor 2 ada yang udah jawab, atau soal nomor 1 juga sama cuman beda gitu jawabannya dari temennya, lain gitu alurnya gitu, boleh nanti kita cek sama-sama. Ada lagi yang lain boleh nih, lagi 1 orang nih. Jamin pendapat. Banyak yang nggak bisa hadir. Sumber mungkin ya, ada sumber mungkin ada yang modalin kayaknya 10 orang lo nggak hadir. 11 orang, banyak loh, 11 orang loh nggak hadir. 1 orang bisa kayaknya. Soalnya besok nginep terakhir gini di Pulau Batu. Kita lihat, mungkin pada maturan. Cuman nggak ada yang konfirmasi ke gue, nanti apa semua. 11 orang apa dong berarti? Serah sih. Ini emang terkenal males-males sih gini. Tapi lagi 4 orang itu gini dia, wildcard ya kalau nggak salah, emang nggak ikut ya gini. Kurangin dah tuh 11 kurang 4 berapa? 6. Enggak, 7 orang berarti. Nah, 7 orang ini nggak ada kabar. 4 orang ini udah pasti udah kita kasih keringanan izin dia apa buat hadir lah gitu, walaupun karena mereka ngajuan wildcard tuh ya. Sakit palanya? Kok gitu? Kok gitu kamu? Sakit palanya?
Nah, gimana kira-kira? Happy birthday, Bu. Oh iya, makasih ya. Happy birthday, Bu. Makasih ya. Mulai, Makasih mulai, ya. weh. Nyanyi, weh. Mulai dulu. Dua. Sampai di Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Maaf Bu, saya nggak bisa pakai background yang sama Bu. Nyanyi, weh, buruan. Aduh, surprise sekali ya tiba-tiba ya. Nah, suaranya bagus. Lulusin Bu. Ibu besarin deh suara ini. Waduh, ini emang kaget banget ibu nih. Kaget banget nih. Ya, kasih ya. Tahu dari mana ini? Tahu dari mana ini ya ibu ulang tahunnya? Pasti, oh iya ya, kayaknya dari IG ya. Lupa ibu. Tamatin story dan ya. Kasih ya. Aduh. Sampai deh Bu. Semoga selalu gratis Bu. Tentara. Bismillah. Plus. Tentara saya lulus ini. Tenang. Yang nggak pakai Lulus kok ini. Ego aja Bu. Yang penting rajin aja. Plus. Yang nggak pakai background. Ego aja. Maaf Bu, nggak bisa pakai background. Nah, apa. Tiba-tiba ya bisa kepikiran ya begini ini ya. Kaget ya kaget. Sip. Mantap ya Prodi IF sama Prodi SI ya. Yang penting kalau kelas ibu mau lulus itu rajin aja bikin tugas, rajin hadir gitu. Rajin ya Bu, jangan rajin Bu. Bu, kelas lain ada ngucapin nggak? Oh, kelas lain ada. Tadi ada. Kelas lain, Pepin, Bu. Kelas lain ada tadi siangnya itu kelasnya siapa ya? SIA, kelasnya Tia atau Tia Ananda tuh. Oh, ya. Mungkin Lilin. Pakai background nggak Bu? Pakai background nggak? Apanya? Background apa? Ya, makasih ya. Aduh. Surprise kali loh. Ada aja idenya nih. Kreatif kali nih. Kreatif nih. Anak malam memang kreatif semua. Kreatif memang anak malu. Pakai banget. Makasih ya, mantap. Anjay bohong. Aku bohong ngebuatin story. Free UTS-nya. Mantap. Sorry ya tadi pas ngejelasin anjingnya ibu ribut di belakang. Agak noise ya gitu. Ada tamu soalnya ya. Gak ketara tuh saya nih, sorry dari. Makasih ya. Orang buat backgroundnya jadi nggak kebuat tugasnya Bu. Alasan kali. Bohong. Aku nggak mau yang foto aku nggak ada gitu Bu. Anjay bohong. Bohong Bu, Sugiarto suruh sharekan Bu. Anjay. Aku bohong. Mantap ya. Makasih ya. Bu boleh minta foto Aib nggak pakai background Bu? Ini siapa? Ibu. Jangan lah, aduh. Buat SE, Bu. Buat SE. Ulang kaget. Ulang. Anjay. Buru cantik. Foto aibnya ibu sebenarnya ada di gitu ya. Di Facebook ya. Kan alay tuh. Orang pakai Facebook kan lagi ada. Kasih banyak ya. Terima kasih banyak ya teman-teman mahasiswa kelas malam Prodi IF sama Tapi dia buku. Ya. Bukan saya Bu, teman Bu. Anak pagi Bu. Oke.
Udah nih ya, berarti ya udah ya. Absen udah juga. Apalagi sekarang ini. Anjay. Oke, balik lagi ke materi tadi. Belum Ibu closing soalnya ya, materi belum closing soalnya. Nah, itu tadi kita sudah bahas tentang BPMN. Jadi teman-teman bisa bikin proses bisnis itu dengan menggunakan notasi yang tadi itu ya. Jadi bisa pakai Draw.io-nya. Nah, untuk logikanya sendiri, proses buatnya gimana itu bisa beda ya. Punya Ibu bisa beda sama temannya gitu. Yang penting kayak tadi contoh temannya itu dia logis dan relevan ya. Kayak tadi contohnya kan ada yang dia sedikit keliru di sana ya, jadi menggunakan paralel padahal harusnya pakai exclusive gateway. Karena dia pilihan ya atau tidak. Kalau paralel itu digunakan ketika kalian bisa menggunakan pilihan itu secara bersama-sama gitu. Jadi yang dipilih itu bisa barengan makainya itu gitu di waktu bersamaan. Tapi kalau eksklusif itu ya harus pilih salah satunya gitu. Kalau enggak ya berarti tidak, kalau tidak ya berarti ya. Nah itu mungkin perbaikan sedikit di sana. Oke. Nah ini yang wildcard hadir ya. Gimana? Sudah diupload? Nah, tinggal kirimnya. Oke. Ya silahkan dikirim, nanti Ibu cek. Jangan lupa itu batasnya tanggal 1 April lagi 4 hari berarti ya. 4 hari ya? Benar ya? Ya benar 4 hari. Lagi 4 hari ya. Jadi silahkan dikumpul sebelum deadline-nya ya. Terus nanti Ibu cek dulu baru kalian presentasi. Oke, ada pertanyaan sebelum Ibu akhiri? Ini mau nanya bukan Bu? Tanya apa? Enggak bu. Oh enggak. Ada. Oke, kalau sudah terima kasih ya untuk teman-teman sudah mengikuti perkuliahan hari ini. Terima kasih juga surprise-nya luar biasa. Ibu cukup kaget sekali, tidak disangka-sangka ya. Tidak disangka-sangka, mantap lah ini kreatif ya anak-anaknya ya. Karena on cam sekali on cam ngucapin Bu, kan anak lampu ya. Lain emang. Sekalinya on cam langsung ganti background. Sekalinya on cam langsung backgroundnya barengan ya. Sip. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akhiri perkuliahan hari ini. Terima kasih, selamat malam ya. Terima kasih Bu, happy birthday. Terima kasih Bu. Balik lagi doa. Nilai A plus 1 kelas Sekarang atlas semua, lulus semua dengan nilai atlas di sini ya. Amin. Sip. Love you Bu.